Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya punya kesempatan dan alhamdulillah waktunya juga pas, di mana saya sudah ngobrol dengan Aisan. Aisan itu adalah owner dari Jayagiri Stable. Di sini seperti yang kita lihat, ini adalah tempat latihan berkuda. Kemudian nanti kita akan tanya-tanya banyak hal tentang Jayagiri Stable, di mana ini adalah tempat nampaknya tempat yang representatif untuk kita latihan berkuda, dan kayaknya di Kuningan hanya baru ini deh, karena kebanyakan tempat-tempat lain itu tidak serepresentatif seperti ini. Assalamualaikum. Aisan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini Aisan mau perkenalan dulu barangkali? Boleh. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aisan Abdulli. Kebetulan saya sebagai owner dari Jayagiri Stable ini. Buat teman-teman yang mau latihan, mangga langsung latihan aja, kontak nanti di deskripsi kali ya, Kang ya. Saya akan kirim. Itu aja paling perkenalannya. Oke, siap. Ini saya penasaran, karena 3 tahun kebelakang ketika saya lewat jalan itu belum ada spanduk latihan berkuda. Betul. Tapi kayaknya 2 tahun pas corona itu tiba-tiba ada spanduk yang membuka latihan berkuda. Itu sebenarnya sudah berapa lama sih ya? Iya, kalau sebenarnya kalau saya punya kuda sendiri sudah dari tahun 2019. Terus kalau untuk tadinya memang untuk hobi aja ya. Iya. Awalnya tuh kita buat hobi aja, cuman dalam perjalanannya banyak nih teman-teman yang komen, yang minta buat ayo buka stable dong, kita mau belajar gitu. Nah, sebelum kita buka juga kita perlu pelatihan juga ya. Akhirnya saya dan tim saya ikut ke pelatihan juga. Pelatihan dulu. Jadi basicnya semuanya akan kita ajarin secara profesional juga lah gitu. Apa yang harus kita ajarin nantinya gitu. Jadi sebelumnya itu di tahun 2020 baru kita nih buka, beranikan diri buat latihan, kita belajar lagi. Opening secara ininya tahun 2021. Itu awal-awal corona ya? Awal-awal udah corona. Sedang corona di 2021, terus kita beranikan diri untuk buka buat yang mau latihan. Oh gitu. Ini keren sih ya gitu ya. Karena saya rasa di Kuningan belum ada tempat yang representatif buat latihan berkuda gitu, dan ini kayaknya salah satu yang patut kita apresiasi juga. Kita perlu support ya, dengan datang dan latihan ke sini gitu. Alhamdulillah. Jadi memang niat awalnya pertama kan di Kuningan ini kota kuda ya, Kang ya. Betul. Jadi saya ada darah Kuningannya. Dari siapa? Dari ibu saya. Dari ibu di sini ya. Saya punya cita-cita memang kalau bisa di dunia perkudaan kita bisa majuin nama Kuningan. Itu cita-citanya yang insya Allah nanti akan saya kejar. Iya, dan sekarang sedang berjalan ya. Betul. Ini kalau boleh tahu ada berapa jumlah kuda? Kalau kuda sendiri kita punya 7. Ada dari punya member itu ada 2. Dari kita sendiri ada 5. Tapi yang untuk latihan sekarang ini kita keluarin 3 gitu. Membernya sudah berapa banyak Kak sejauh ini? Member ini sejauh ini kita udah punya hampir 15 member ya, Kang ya. Yang aktif ya? Yang aktif gitu. Terus setelah nanti kita juga member-member kita mau kita arahkan bagaimana mereka bisa ikut event lomba gitu. Jadi kita tujuannya juga menciptakan teman-teman yang di Kuningan ini bisa ikut lomba dan bisa majuin nama Kuningan dari dunia kuda. Oh iya, keren. Dari hobi sekarang bisa punya bisnis stable ya. Buat latihan berkuda. Kalau latihannya seminggu berapa hari ya? Kalau kita dalam 1 minggu libur hanya hari Senin aja, kan? Hanya hari Senin. Jadi Selasa sampai Ahad, sampai Minggu kita buka. Jam operasionalnya dari jam 8 sampai selesai. 8 pagi sampai selesai. Terus kita lanjut lagi ba'da asar jam 3:30 sampai maghrib. Sore ya? Sore. Gitu. Karena juga kita masih keterbatasan kuda. Gitu. Jadi akhirnya kita perlu kudanya juga perlu istirahat. Betul. Kita nggak sembarangan pakai kuda sampai sore bisa member. Jadi memang ada waktu yang harus kita kasih istirahat. Iya, betul. Karena juga namanya hewan Hidup. hidup ya. Hidup, Ada waktunya istirahat, kemudian
pas jam makan mereka itu ya? Iya, betul sekali. Gitu. Jadi ini juga kalau kuda-kuda kita sebelum latihan kita jam 5:30 udah kita kasih makan. Jadi ketika ada member kuda-kuda udah siap. Udah siap. Gitu. Ini yang kita lihat, ini kudanya cakep banget, Kak. Kudanya cakep, tinggi. Ini apa? Apakah Jenisnya? iya, jenis Oke. kayak kudanya? Kalau untuk jenis kuda sendiri, ini kita punya kuda asli Indonesia ya, namanya Sandalwood. Ini yang lagi kita pakai nanti warna merah ini. Oke. Nah ini kuda asli Indonesia. Indonesia ini ya? Oke. Nah, yang tinggi ini Yang tinggi belakang agak hitam. kuda peranakan ya, peranakan pejantannya dari Australia. Gitu, jadi memang kuda agak tinggi. Terus ini juga sama kuda sandal Indonesia juga. Oke. Gitu. Jadi kita pakai kuda sandal karena memang untuk pemula-pemula kita pakai kuda yang nggak terlalu tinggi. Biar mereka berani dulu. Betul. Terus juga memang kalau kuda asli Indonesia itu kelebihannya mereka kuat banget, Kak. Kuat banget. Kuat banget. Jadi mau dipakai 2 jam pun Iya. nggak ada masalah. Mereka fit banget ya, ya? Fit banget betul. Mantap. Kalau tadi kan member nih, tadi kita sempat main ke kandang ya. Betul. Itu kandangnya bersih banget teman-teman, maksudnya kandangnya bersih, kemudian kudanya juga terawat, Iya, ya. betul. Itu staffnya berapa banyak Kak sekarang? Kalau staff Yang sendiri ikut terlibat dalam stable ya. Betul. Kalau tim sendiri kita ada 5 sekarang itu. Jadi ada yang khusus untuk melatih member-member dan sisanya ada grup-grup yang untuk merawat kudanya. Oke. Jadi memang kita bisa dibilang satu orang megang 2 kuda. Satu orang 2 kuda. Satu orang buat 2 kuda. Jadi kita bisa maksimal grup-grup ini merawat kuda dengan maksimal gitu. Jadi jangan sampai sakit gitu kan. Karena istilahnya kita sudah pakai tenaganya mereka, tapi kebutuhan hak-haknya mereka ya kita harus kasih lagi. Betul. Jadi memang kita jaga banget, dan terutama kan kita jaga kepercayaan dari member-member yang mau nitip kuda kan. Betul. Nah jadi istilahnya kalau member nitip kuda di kita, berarti kita harus menjaga betul kepercayaan mereka dengan merawat kuda-kuda mereka dengan bagus, dengan baik, dengan penuh kasih sayang gitu, supaya kuda-kudanya sehat dan kita dipakai di lapangan lebih Enaknya tuh tempatnya tuh deket ya, antara kandang, kemudian buat latihan juga deket. betul. Dan satu lagi teman-teman, informasi ternyata kenapa tempatnya bisa senyaman itu karena ada mutualisme ya. Misalnya dari kotoran kudanya sendiri itu ternyata dimanfaatkan oleh para petani sini ya. Betul. Yang notabene banyak petani gitu. Petani, betul. Jadi kita beberapa petani yang ada di Kuningan ini ngambil kotoran kudanya ini sebagai pupuk. Kemarin kita sudah dari petani cabai banyak yang ngambil. Iya. Kemarin juga kita buktiin sendiri tuh, ternyata kotoran kuda yang sudah dikeringkan kita jemur, ternyata itu bagus banget untuk pupuk, terutama untuk sayuran kan. Dan kita kemarin coba cabai itu dalam waktu 1,5 bulan sudah berbuah dan sudah bisa kita panen sedikit-sedikit gitu. Makanya ini sangat-sangat bermanfaat Iya. juga gitu. Jadi makanya kenapa tempatnya terawat, bersih, terjaga, memang ada banyak unsur yang pemanfaatan Betul, dari kudanya juga banyak ya. betul. Dan efektif. Dan efektif. Jadi ya kalau untuk kebersihan kandang itu nomor 1 ya kan. Nomor 1 ya, Karena betul. untuk menjaga kesehatan kuda sendiri ya kebersihan kandang ya nomor 1. Betul. Kalau misalkan kotor ya pasti banyak bakteri, banyak kuman, virus yang nanti bisa nyerang kudanya sendiri gitu. Jadi kalau kebersihan memang kita nomor 1. Kita penasaran nih, tadi lihat teman-teman kayaknya boleh, udah boleh. kita pengen belajar, maksudnya ada teknik-tekniknya kah atau seperti apa gitu. Mangga ya, kita coba. Dok, Untuk sini dulu, safety Dok. sendiri gimana? Ya, Apa aja kita- yang ini nih kan? Stop dulu, oke. Stop dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar pengenalan seputar tentang ini ya, Betul. safety ketika kita mau Naik kuda. naik kuda. Oke. Untuk safety sendiri nanti Ya, siap. Kalau ini kuda yang ini ya. yang asli Indonesia. Asli Indonesia ini. Indonesia. Tapi kita kuda ini insya Allah buat
jumpingnya bagus, dressage juga besok kita langkah indah di lombanya kan kita ikutin juga. Jadi walaupun kuda Indonesia, tapi kita bisa bersaing dengan kuda-kuda internasional. Iya, nggak kalah ya. Nggak kalah, Kita punya betul. kualitas. Baik nih, saya akan kasih tahu dulu untuk Silakan. safety berkudanya. Yang pertama itu kita pegang Edo sini. Oke, yang pertama kita dari sepatu dulu ya Kang Oke, ya. siap. Jadi sepatu itu untuk berkuda khusus. Dia sepatu boots yang harus menutupi sampai lutut. Lutut. Betul. Siap. Kenapa? Fungsinya adalah nanti supaya menghindari gesek-gesekan antara stirrup ini. Oke. Nah itu Oke. supaya kita melindungi itu sepatu ini. Lalu celana berkuda. Celana berkuda itu memang khusus kan? Didesain khusus ya, Didesain ya? khusus. Betul. Jadi kita bisa lihat di sini ada karetnya. Iya. Nah ini karet ini supaya kita nggak licin di atas juga. Oke. Gitu. Dan di sini biasanya suka ada busa-busanya supaya nggak bikin kita sakit. Sakit biar lebih empuk ya. Betul. Karena kalau lama-lama Betul. di atas punggung kuda tuh Iya, lumayan. lumayan lah ya. Siap. Oke. Lumayan. Terus juga kita ada rompi pelindung ya. Oke. Rompi pelindung ini ya seperti biasa untuk melindungi dada kita. Biasanya Iya. untuk pemula-pemula kita pakaikan dulu supaya mereka juga safety, aman. Itu yang paling penting sih. Terus juga kita ada helm ya Kang ya. Oke, Nah siap. helm ini memang ya kita tahu lah untuk pelindung kepala. Jadi di kuda itu kita nggak pernah tahu kuda itu karakternya seperti apa. Iya, betul. Sama seperti manusia, kadang-kadang lagi enak, Mhm. kadang-kadang moodnya lagi kurang bagus, Betul, gitu betul. Kang ya. Jadi pada saat moodnya kurang bagus, kita udah siap kalau misalkan terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan gitu Kang. Jadi safety ini dari mulai helm, rompi, sepatu, semua itu memang masing-masing ada fungsinya dan itu harus kita pakai sebelum kita berkuda. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berkuda, memang sebaiknya diperhatikan dari keselamatan ya, safety, alat-alat safety-nya. Kenapa? Karena ya jangan sampai jangan sampai terjadi hal-hal konyol gitu istilahnya yang kita tidak inginkan. Karena lumayan ya jatuh dari kuda tuh. Betul. Perkara yang bisa betul. banyak ada beberapa kejadian yang Iya. jatuh dari kuda juga ya celaka sampai meninggal tuh ada. Nah, karena memang mereka nggak pakai safety ya. Jadi memang kita untuk berkuda itu safety nomor satu. Alat-alat ini harus diwajibkan untuk kita. Tapi Jaya Giri Stable udah lengkap ya? Maksudnya Insya Allah udah menyediakan lengkap. juga Insya Allah udah lengkap. Jadi untuk teman-teman yang mau berkuda nggak usah khawatir, dari helm pelindung ini kita sudah ada. Tapi kalau untuk sepatu nanti nggak apa-apa pakai yang ada dulu aja. Nanti kita juga ada untuk pelindung kaki aja, nanti Oke. kita bisa pinjamkan gitu Kang. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu nih untuk bagian yang dipasang di kuda sendiri. Boleh. Silakan Kang. Oh, di kuda jangan sampai. Kalau di kuda nih Kang ya, Iya. kalau di kuda kita nggak boleh sejajar dengan kaki belakang. Oh Nah, ya. itu safety-nya sebenarnya. Oke, Tapi oke, kalau oke. kuda yang sudah nurut nggak salah. Nanti untuk kita menjaga, balik Ya. lagi. Kuda kan takutnya moodnya lagi nggak bagus kan. Iya betul. Nah, Ntar iya. malah di Depak ya. Betul. Jadi memang itu sifat alaminya kuda. Oke. Kalau misalkan kita di belakang itu takutnya, wah ini musuh nih atau Iya. hewan yang mau mangsa dia. Jadi itu sifat alami. Jadi kita Oke. hindarkan. Oke, Oke ya. Baik. Oke, yuk lanjut. Lanjut, ini yang pertama dari depan ini namanya bridle Kang. Bridle ini fungsinya Bridle. untuk apa namanya? Untuk apa? Dia untuk kendalinya. Kendali. Betul, untuk nopang kepala kudanya sendiri. Terus kita ada horse bit ini untuk benar-benar ngarahin kudanya. iya. Betul. Jadi ini didesain khusus, tidak melukai gigi, tidak melukai mulut. Oh, betul lah. Jadi kalau anatomi kuda, coba ditaruh anatomi kuda, kita bisa lihat bahwa giginya ada di depan, tapi Mhm. di sebelah sini kosong, nggak ada gigi. Oke. Giginya baru ada lagi di sini. Ini gigi nih semua. Oh. Jadi bit horse ini nggak melukai kuda. Jadi ini yang kita pakai memang sudah dirancang untuk desain untuk naikin kuda. Lalu ini ada namanya tali ren Kang. Tali ren itu kalau bahasa di Indonesianya ya tali kendalinya. Tali kendali untuk kita bisa ngendaliin kudanya mau ke kiri atau ke kanan. Gitu. Nah, terus kita ini juga ada martingale namanya.
Kalau martingale biasanya hanya untuk penopang aja, untuk menjaga kestabilan. Oke. Gitu tuh kita pakai martingale. Lalu kita nih ini saddle namanya. Jadi saddle ini yang untuk tempat kita duduk. Oke. Atau kalau orang Indonesia namanya pelana kuda itu ini. Tapi kalau kita di dunia kuda ya saddle namanya. Lalu di bawahnya saddle kita pakai saddle pad, ini namanya saddle pad. Terus saddle pad ini sama saddle pad ini juga sama fungsinya. Yang atas ini gel pad, Kang. Sorry. Ini gel pad ini kita pakai untuk lebih empuk lagi. Oke. Jadi seandainya kudanya kita bumping atau kita naikin kudanya masih belum bagus, kuda juga nggak sakit. Gitu. Itu jadi ada fungsinya untuk di kuda. Lalu ini ada namanya steer up, Kang. Nah ini aneh ya kenapa dinamain steer up. Nah jadi memang sebenarnya nanti di kuda semua arahan kuda mau belok kemana itu dari sini. Dari sana. Oh. Betul, jadi bukan dari apa kali ini juga berpengaruh? Ini juga berpengaruh, tapi lebih banyak kita main di kaki. Oh, gitu. Jadi setirnya di sini justru ya. Iya. Oke. Steer up itu ya untuk kita naikin, untuk nopang kaki gitu kan istilahnya, untuk nopang kaki kita, untuk nanti kontak kudanya, untuk kick kudanya semua ada di sini. Nanti kita bisa contohkan. Oke, ini untuk alat-alat kuda seperti ini. Oke, nah kalau di tempat latihan berkuda memang safety-nya benar-benar diperhatikan banget ya. Karena kalau dulu saya pernah main ke tempat wisata itu ada kuda wisata, dan ketika naik itu nggak selengkap ini gitu ya. Karena kan memang pergunaannya beda. Kalau untuk kuda wisata kan hanya untuk naik. Nah, dan ya karena ini tempat bahkan profesional ya, melatih member dan orang-orang yang memang senang berkuda, hobi, dilatih profesional sehingga safety-nya juga lengkap. Kemudian untuk kita juga lebih nantinya arah ke mau member-member ini mau profesional, mau jadi atlet kita bisa arahkan. Oke, gitu. Oke, selanjutnya gimana? Cara-cara kita naik, teknik dan lain sebagainya. Boleh. Mungkin sebelum Akang naik kita mau contohin gerakan dulu kan. Boleh, ya. Jadi sebelum Akang naik, jadi ketika udah naik tuh udah ada gambaran nanti kita mau seperti apa ya. Boleh Kita contohin, kita geser dulu. Kita bicara pergerakan kuda dulu ya, Kang ya. Jadi kalau di kuda itu ada berbagai gerakan untuk kudanya sendiri ya. Sebelum kita masuk di ridernya. Oke, untuk di kuda sendiri ini namanya gerakan namanya walk, Kang. Walk atau berjalan. Nah, ini kita terus ini namanya walk. Oke. Dan ini dilakukan oleh profesional ya. Betul. Teman-teman tim juga sudah ya, profesional di bidangnya gitu. Betul. Oke, ini lalu ada gerakan kedua, trot ya, Dik. Oke, ini namanya gerakan trot. Trot itu istilahnya apa ya, kalau kita di manusia tuh jalan cepat bahkan jalan cepat. Nah ini namanya trot. Ini untuk kuda sendiri seperti ini temponya. Oke. Untuk bisa kayak gini ada ininya nggak sih ya, arahan dari? Betul, ada arahan. Bahkan yang tadi dari steer up tadi. Nah arahannya semua dari steer up. Makanya steer up juga seperti itu. Oke, ini namanya gerakan kedua namanya trot ya, Kang ya. Oke, trot. Gerakan ketiga ada namanya canter. Canter. Coba pick gerakan canter, pick. Canter, kudanya canter ya. Tekan kaki dalamnya. Oke, good. Ini namanya canter ya. Jadi si kuda istilahnya jogging lah. Kudanya nggak lari cepat. Nggak lari cepat ya. Ini tingkatan ketiga ya. Tingkatan ketiga. Sebenarnya ada gerakan keempat yaitu gallop. Cuman gallop itu kan istilahnya kudanya lari sprint agak kencang. Cuman karena keterbatasan kita tempat juga sama ini kayaknya kita nggak perlu dicontohin ya. Tapi yang jelas ada yang keempat ya. Ada yang keempat, tapi untuk kita di sementara basic pertamanya kita harus tahu 3 gerakan. 3 gerakan tersebut. Ya. Cukup jalan pick. Nah itu di gerakan kuda ya, Kang ya. Selanjutnya ada gerakan untuk ridernya, Kang. Jadi Kang udah kebayang ya. Walk, ada trot, ada canter dulu. Sekarang ke gerakan di ridernya. Nah, rider itu ada posisi sitting trot. Kita
kudanya trot tapi kita sitting. Kitanya duduk. Kitanya duduk. Ini. Oke, kita Sitting lihat. trot nih. Gerakin kaki. Kakinya semua. Trot kaki. Sitting trot. Jadi kita duduk dihempakkan sama kuda, tapi gimana caranya kita nggak bumping. Jadi kita ikutin pinggul kita, itu ikutin gerakan kuda sampai sehingga badan kita nggak bumping. Nah, gitu. Kelihatan ya? Iya. Jadi si A-nya ini tim kita ini pinggulnya yang ikutin. Iya. Pinggulnya nggak Oh iya, betul. Secara natural mengikuti gerakan, ritmenya kuda. Betul. Oke, stop. Oke. Gerakan yang kedua untuk rider ada namanya racing trot. Oke. Kalau kita di teman-teman di berkuda di bahasa Indonesianya biasanya duduk ringan. Kenapa duduk ringan? Karena akan meringankan badan kita supaya nggak sakit dan badan kudanya juga nggak sakit. Oke, ini contoh gerakannya racing trot. Oke, Bik, racing trot. Bik. Nah, ini namanya racing trot kan. Iya. Jadi kita up and down. Oke. Jadi ngikutin langkah kuda iramanya. Gitu. Tapi kitanya secara ini memang dibawa badan kita untuk itu ya? Betul. Untuk posnya up Harus- and down-nya. Betul. Jadi nanti ketika kudanya up, kita nanti akan ketemu ritmenya tuh. Oke. Kita harus up and down kapan kudanya duduk. Itu akan ketemu. Nah, ini gerakan namanya racing trot. Nah, gerakan ini yang banyak akan kita pakai kan di kuda. Tuh. Untuk latihan pertama kontrol kuda, Racing trot. semua racing trot itu yang akan kita pakai. Dan ini untuk bisa racing trot seperti ini perlu waktu. Perlu waktu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, Iya. ya harus sabar karena kita harus penguatan otot paha, ya kan, dari mulai betis, paha sampai pinggul, terus deh pinggul sampai dada semua itu ada prosesnya. Jadi biasanya kita untuk bisa racing trot ini pahanya udah kuat. Kalau bisa dibilang pecah otot dulu nih pahanya. Iya. Biasanya baru pertama naik malamnya sakit nih. Nah, nanti akan Sakit saya punggung cobain. ya? Jangan Sakit kaget ya. badan. Sakit Oke. badan tuh biasanya dari mulai paha, pinggang, semua terasa sakit, bahkan tangan juga bisa sakit. Karena olahraga berkuda itu manfaatnya banyak banget ya? Banyak. Nanti Maksudnya kita- olahraga secara badan itu. Betul, nanti kita luar bahas biasa. masalah manfaat ya. Oke. Oke, cukup stop. Oke, lalu tadi kita ngikutin juga namanya gerakan posisi canter kan. Oke, ini kita contohkan posisi canter adalah bagaimana caranya kita sama seperti sitting trot tapi lebih ngikutin ayunan kuda pada saat kudanya canter pada saat jogging itu. Oke, posisi canter juga ada caranya, nanti kita belajar. Nah, ini posisi canter dan istilahnya rider harus mengikuti ayunan kuda. Nah, jadi si rider akan ngikutin ayunan kuda, hentakan kudanya seperti apa. Itu dia jadi nggak bumping, supaya kuda juga nggak sakit, kita juga nggak sakit kan. Terus, step forward lagi. Oke, lagi, bagus. Nah, ini posisi canter. Ya, jadi gerakan semua badan harus mengikuti iramanya kuda pada saat canter. Oke, transisi stop walk lagi. Transisi walk. Oke. Dan kalau memang sudah paham, maka kita enak ya Betul. untuk mengendalikan kuda gitu. Betul. Yang penting jangan ragu, jangan takut, percaya sama kuda, percaya sama kitanya sendiri supaya si kuda pun enak kita kendarai Iya. dan kitanya juga lebih tenang. Gitu. Jadi nggak takut jatuh. Tapi kuda terhadap pengunjung yang baru dia juga aman ya? Aman, aman. Jadi Untuk pendekatannya gimana? jadi memang kita sebelum kita buka untuk member itu kita latih dulu kan kudanya. Itu yang kenapa bisa dibilang kadang-kadang orang menyebutnya biaya kuda mahal. Iya. Untuk latihan berkuda mahal, kenapa? Karena memang untuk stable sendiri perlu pelatih khusus untuk bagaimana kuda-kuda ini enak dipakai. Jadi memang perlu waktu. Kadang-kadang ada kuda yang baru datang belum tentu bisa dinaikin. Iya. Ada yang jumping, bumping kayak banteng gitu kan. Iya, betul. Gitu. Terus ada yang jumping, jingkrak dianya. Nah, itu
itu perlu pelatihan khusus untuk kudanya sendiri, sehingga nanti ketika dipakai manuver sudah lebih enak, lebih nyaman, lebih santai, kudanya nggak banyak nervousnya. Makanya bisa dibilang prosesnya panjang untuk berkuda, makanya pahalanya juga besar kan. Nah, itu salah satu banyak sekali manfaat sebenarnya Betul. dari berkuda. Termasuk pahalanya sendiri kan, kita belajar berkuda, memanah, berenang, dan bercanda dengan itu kan sesuatu yang kegiatan yang berpahala ya kan ya. Jadi semua apa yang kita lakukan untuk kuda, berenang, memanah, bercanda dengan istri, itu semuanya bernilai pahala. Jadi luar biasa keberkahan di kegiatan-kegiatan tersebut. Termasuk di kuda ini, bahkan Rasulullah juga sudah memberikan hadis ya, sudah memberikan perkataan bahwa seluruh kebaikan itu seperti hewan ada di kuda, dan semuanya ada di ubun-ubun kuda. Jadi insya Allah kalau misalkan kita mau berlatih berkuda, udah sehatnya dapat, pahalanya juga. Jadi kita di kandang, di lapangan, semuanya berlimpah dengan pahala ya. Betul. Kebaikan. Insya Allah. Salah satu olahraga sunnah yang memang harusnya perlu kita perhatikan baik-baik ya. Betul, karena kita nggak pernah tahu ya kan, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, untuk kepercayaan Islam ya kan, terutama di akhir zaman sekarang kita kan dari kuda ya, gitu. Makanya minimal untuk kita, walaupun bukan di zaman kita, tapi untuk anak cucu kita sudah bisa ngajarin. Iya. Dan itu kan satu proses rantai gitu ya. Betul. Kita dulu, nanti kan kita turun pada anak, pada cucu, lain sebagainya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Intinya kita memperkenalkan kuda, dan kita sendiri untuk belajar berkuda supaya kitanya juga dapat pahala, menjalankan sunnah. Iya. Dan terutama setelah kita berkuda, fisik kita jauh lebih kuat. Jangan sehat. salah juga, berkuda juga untuk bisa teman-teman yang sakit di punggung, saraf kejepit, ini obatnya ada di kuda sebenarnya. Jadi kalau menurut penelitian ada gerakan di atas kuda yang tidak ada bisa digerakkan di olahraga lain gitu ya. Jadi yang untuk Dan itu natural hanya ada di kuda. Ada di kuda. Terus juga kesehatan udah pasti, fisik udah pasti naik. Terus teman-teman ini udah menikah juga, insya Allah ini bisa sangat bermanfaat. Ini ramuan khusus ya, harus latihan rutin berkuda. Oke, siap. Selanjutnya kita langsung ke boleh ya. Siap. Oke, teman-teman dan pemirsa, sahabat YK, hari ini alhamdulillah kita sudah tadi berkunjung ke kandang, kemudian sekarang kita juga di lapangan Jayagiri Stable, di mana tadi kita udah membahas banyak hal tentang berkuda, teknik berkuda, kemudian gerakan-gerakan kuda, bahkan termasuk salah satunya bagaimana cara kita riding kuda ya. Betul. Gitu. Dan yang jelas saya bisa secara pribadi merekomendasikan buat teman-teman siapapun yang ingin mencoba, ingin belajar, bisa langsung datang ke Jayagiri Stable yang alamatnya ada di Jagabaya. Ini tuh dekat perempatan perempatan Pasapen. Betul. Gitu. Teman-teman bisa datang dan cobain sendiri bagaimana serunya berkuda, dan ini adalah salah satu tempat berkuda yang sangat rekomendasi ya. Kita butuh dukungan teman-teman sehingga Kuningan sebagai kota kuda menjadi salah satu ciri khas yang akan muncul ke permukaan. Dan teman-teman yang ingin menjadi profesional di bidangnya silahkan datang dan berlatih di sini. Siap. Keren banget ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Sini ya. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti kita bisa silaturahmi dan main lagi. Insya Allah kita. Siap. Aisan, makasih banyak atas waktunya, dan juga teman-teman terima kasih. Itu aja dari kami untuk hari ini. Jangan lupa saksikan terus vlog YK dan juga program Bincang YK di hari-hari selanjutnya. Terima kasih, saya Dikus Medi dan tim pamit undur diri, juga Aisan dan tim dari Jayagiri Stable. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.